karena tadi sudah mau berangkat. Tinggal sehingga mungkin anak-anaknya pulang aja sampai males, masyarakat juga senang datang dan sebagainya. Karena itu anak-anak juga nyaman belajar di sekolah, juga bahagia. Dan lebih dari itu, siapapun yang datang di sekolah kita itu bisa belajar, tidak harus masuk kelas. Artinya hanya melihat dari luar pagar saja sudah banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Ini yang kita harapkan di depan sekolah tercinta kita ini, sehingga apapun yang ada di lingkungan sekolah ini menjadi sumber dan media belajar bagi siapapun yang melihat, mendengar ataupun mengalami, termasuk dari mungkin sikap, perilaku, tutur kata kita dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang menjadi sumber belajar bagi siapapun. Guru menjadi sumber belajar dari siswa, siswa menjadi sumber belajar perilakunya dari orang-orang di sekitarnya, termasuk guru karyawannya dan sebagainya. Sehingga artinya komunitas belajar ini akhirnya bisa terwujud di sekolah kita. Diseminasi terkait dengan guru penggerak, yang pada akhirnya guru penggerak itu menjadi sesuatu yang mutlak, suatu saat harus kita pahami dan kalau perlu mungkin kita ikuti, berada di dalamnya, menjadi guru penggerak bapak semuanya. Oleh karena itu, ketika nanti sekolahnya menjadi sekolah penggerak, ibu bapak guru sudah paham terkait dengan hal-hal terkait dengan sekolah penggerak itu. Untuk itu nanti mohon untuk bisa diikuti, memanfaatkan waktu yang ada sebagaimana mestinya. Bila saya matur hanya itu saja. Sekali lagi saya hanya matur mohon maaf atas ketidaknyamanan saya. Jadi saya tidak nyaman ketika tidak bisa bersama ibu bapak, dan mohon maaf pula ini nanti saya juga harus lari ke selatan lagi karena masih ada hal yang harus kami selesaikan. Ini yang mungkin perlu matur. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan maafnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, yang kami hormati Pak Muzuri selaku asesor guru penggerak, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru serta karyawati SMA Negeri 2 Boyolali. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul kembali di aula SMA Negeri 2 Boyolali untuk mengikuti diseminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak oleh kami, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Boyolali dari SMA Negeri 2 Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya pangapunten tadi disampaikan bahwa kami adalah guru penggerak, tetapi pada kenyataannya sekarang ini masih dalam CGP, calon guru penggerak. Nyuwun pangestuipun dan motivasinya sehingga nanti kami berlima bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan hasil yang memuaskan. Sebelum kami memulai untuk mendiseminasikan apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami didiskusikan di pendidikan guru penggerak, sebelumnya kami akan menyampaikan garis besarnya apa itu sebenarnya guru penggerak. Menggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk mencapai pemimpin pembelajaran. Kemudian program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Jadi ini Bapak Ibu untuk guru penggerak itu seperti apa. Kemarin turunnya Pak Yuri itu guru penggerak itu besok sebagai syarat untuk calon kepala sekolah ataupun calon pengawasan. Nanti Bu Tanti dan rekan-rekan monggo. Kemudian untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, kami akan menyampaikan diseminasi paket modul 1 apa yang kita dapat di program pendidikan guru penggerak kali ini. Modul 1 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita yang sering kita dengarkan yaitu Tut Wuri Handayani. Sebenarnya masih ada
filosofi yang lain yang nanti akan disampaikan oleh Bu Catur Dayati. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Di sini nanti ada yang Bapak Ibu Perso itu yang sering terdengar yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 yang dimana ini istilahnya digembor-gemborkan dari Kemendikbud. Kemudian visi guru penggerak nanti oleh Bu Dwi Hartanti, kemudian budaya positif nanti Bu Tanti Siswati. Kalau mboten sakti padosi kok jatah nopo. Yang selanjutnya Bapak Ibu langsung ke modul 1.1 untuk refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kepada Bu Catur, kami persilakan. Berdiri, kesannya di kamera jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya untuk kesempatan diseminasi yang modul ini akan menyampaikan modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang biasanya kita sering mengungkapkan dari istilah Tuturi Handayani ing Arsa Sungtulodo dan ing Madya Mangun Karso. Akan saya sampaikan hal ini tapi sedikit saja karena kalau misalkan saya harus menyampaikan secara keseluruhan mungkin 2 jam tidak selesai. Jadi ini saya hanya ambil intinya saja. Saya bacakan untuk yang pertama. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran on the risk adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offboarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kalau kita simpulkan dari asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menurut KHD yaitu tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita di sini sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita itu istilahnya menuntun, bukan mengubah dari kehidupan anak itu sendiri. Sekian dari saya untuk modul 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sambil duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak.
Capaian Merdeka Belajar ditandai dengan pencerminan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Perlu diketahui bahwa keberhasilan dalam Merdeka Belajar ini dibuktikan dengan siswa sudah terbentuk karakternya. Adapun profil pelajar Pancasila itu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk profil yang pertama ini diantaranya adalah akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam, dan juga akhlak terhadap dalam bernegara. Kemudian profil pelajar yang kedua itu adalah kebinekaan global. Kebinekaan global itu misalnya menghargai budaya, kemudian komunikasi antar negara, dan juga berkeadilan sosial. Profil pelajar Pancasila yang ketiga itu adalah gotong royong. Gotong royong istilahnya bisa kita sebut berkolaborasi. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri itu adalah pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian bernalar kritis itu adalah memperoleh atau memproses informasi atau gagasan. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Kreatif itu istilahnya menghasilkan karya atau menghasilkan suatu gagasan secara orisinil. Perlu diketahui, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Catur, guru adalah diibaratkan tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Guru dapat mengembangkan lingkungan yang sifatnya fisik atau ekstrinsik atau yang sifatnya psikis atau intrinsik. Pada hakikatnya, guru adalah manusia yang selalu senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Di sini adalah untuk siswa. Kemudian oleh karena itu, guru harus lebih dahulu sadar bahwa dirinya tergerak, kemudian memilih untuk dirinya bergerak dan akhirnya menggerakkan manusia yang lain. Untuk yang poin utama sebenarnya adalah apa peran guru? Di antaranya di sini tugas kami adalah peran guru penggerak. Ada 5 peran guru. Yang pertama, menjadi pemimpin perubahan. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. 4, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Saya tidak perlu menjabarkan sebanyak. Ini yang terakhir, nilai-nilai guru penggerak dan nilai-nilai guru. Saya yakin semua sudah melekat ada pada Bapak Ibu guru semua. Nilai-nilai guru adalah 1, mandiri, 2, reflektif, 3, kolaboratif, 4, inovatif, 5, berpihak pada murid. Ini yang terakhir. Terima kasih untuk penyampaian modul 1.2 dari saya singkat dan padat. Sekian, wassalamualaikum. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau saya mendapat jatah dari visi guru penggerak ya. Sebenarnya kita visi guru gitu ya. Kita semua, insya Allah guru semua. Visi itu adalah kita mengajar murid ya. Tapi pernahkah kita bermimpi murid kita ke depan itu kayak apa? Nah, biasanya kan kita ngajar ngeluh muridnya rada mudeng-mudeng dan sebagainya. Nah, pernahkah kita bermimpi cita
cita-cita muridku besok ke depan itu kayak apa? Nah, silahkan panjenengan bermimpi dulu. Lah mimpi panjenengan itu semua, muridnya pengen apa, itulah jadikan visi panjenengan ke depan gitu. Nah, maka dari di sini pertama kali kami dulu itu pertama kan memang suruh bermimpi, masuk modul 1.3 itu suruh menggambarkan mimpi kita, suruh gambar dengan animasi itu pakai Canva, pakai gambar tangan, itu mimpinya dituliskan dan itu nanti ditulis menjadi visi kita, visi murid kita ke depan, visi kelas kita yang kita harapkan, mungkin juga tadi terkait Adiwiyata juga visi sekolah kita ke depan. Jadi kalau mungkin kita visinya mungkin dari yang paling sederhana dulu, visi murid kita ke depannya. Jadi dengan visi tadi kita nanti akan menyusun kata-kata dan itu menjadi ide prakasa perubahan gitu. Prakasa perubahan. Jadi kemudian dari prakasa perubahan itu perubahan tadi kita pasti punya kekuatan pada diri kita. Pasti ada juga kekurangannya. Tetapi di dalam semua itu ya, kita lihatlah sisi positifnya, kekuatan kita. Setelah kita banyak kekuatannya ya. Kemudian dengan kekuatan yang kita petakan, kita melakukan metode manajemen perubahan, itu namanya inquiry apresiatif ya. Mungkin Mas Bahtiar apa karena belajarnya paling inquiry apresiatif gitu. Itu bahasa teratarnya manajemen perubahan, ya. Perubahan mungkin yang dan kita melakukan perubahan itu nggak mesti ada yang paling besar ya. Mungkin dari yang paling kecil di kelas kita dulu. Kemudian inquiry apresiatif ini kita akan lakukan tahapannya itu namanya kita singkatnya bakja. Nah, bakja itu buat pertanyaan, ambil pelajarannya, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusinya gitu. Dan kita akan bisa mengungkapkan dari visi kita nanti untuk melakukan perubahan dari mungkin cita-cita murid kita apa, kita melakukan perubahan dari situ. Jadi inti modul dari 1.3 visi guru penggerak itu intinya di situ. Next Mas, langsung aja dilewati. Nah, ya sebelumnya. Oke, kita fokusnya ini mungkin soal prestasi juga kita pikirkan untuk melakukan perubahan, juga terkait dengan filosofi modul 1.1 tadi ya, pencapaian kodrat, nah, kodrat alam, kodrat zaman buat anak itu. Jangan dibetulkan, semuanya harus kita urusi. Nah, ini nggak bisa aja langsung. Terus karena slide saya 40 paling banyak. Pulang jajan. Nah, oke, kita naik lagi. Nah ini ya, jadi visi kita ini mungkin ada, kita di sekolah kita mungkin ada masalah ya, mungkin juga ada kekuatan, tetapi masalah itu ya idealnya untuk segera kita atasi. Potensi yang ada, bagaimana kita tentang budaya positif ini. Mohon Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu, ya, sesuatu yang sangat berharga, dan Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya barang itu untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian teman di sebelah Bapak Ibu misalnya ingin meminta Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan itu. Ada dua pilihan ya, Bapak Ibu boleh menerima, Bapak Ibu boleh menolak, bebas mau pilih yang mana. Dan itu tentunya ada alasan. Kenapa kok saya mau membuka? Kenapa kok saya tidak mau membuka? Gitu ya. Nah, ibaratnya di sini adalah orang yang mengepalkan tangan atau kepalan tangan itu adalah siswa. Jadi siswa itu merdeka, artinya dia memiliki kebebasan untuk menentukan perilaku apa yang akan dia lakukan, mau
kita membuka kepala tangan itu kita ibaratkan sebagai guru, ya, guru yang bisa mengontrol perilaku siswa. Nah, karena konsepnya tadi ya, penekanannya adalah siswa bebas menentukan perilaku apa yang akan dia lakukan. Next, Mas. Nah, ini adalah konsep pendidikan yang masih saya pribadi khususnya masih saya pakai dalam mengajar saat ini, ya. Saya masih menggunakan teori stimulus respon, di mana guru mengontrol perilaku murid. Jadi guru menginginkan murid berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menurut pendapatnya teori stimulus respon yang saya pakai juga. Kalau kita memberikan penguatan yang positif kepada siswa, saya berharap penguatan itu akan efektif merubah perilaku siswa yang tidak kita harapkan tadi. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kalau yang saya pakai saat ini khususnya. Ketika saya memanggil siswa misalkan, saya kalau merasakan sendiri, yang saya rasakan kok saya masih arahnya ke sana, ya, masih membuat siswa merasa bersalah, membuat siswa dengan perilaku yang dia lakukan itu siswa yang bersalah, guru selalu benar. Itu yang saya terapkan saat ini. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu masih saya pakai juga. Jadi saya masih memaksa siswa untuk berperilaku sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, itu sebelum saya mempelajari modul 1.4. Nah, kemudian setelah mempelajari modul 1.4, diharapkan di sini ada perubahan paradigma atau perubahan pendekatan dari pendekatan stimulus respon yang saya pakai tadi ke arah pendekatan teori kontrol. Nah, perbedaannya apa? Next, Mas. Kalau di stimulus respon, perbedaannya ini, ya, realitas atau kebutuhan kita itu sama, kebutuhan guru dengan siswa itu sama kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita itu maksudnya guru dengan siswa, ya. Kemudian yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama seperti yang di atas. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang selama ini masih saya lakukan, ya. Harapannya nanti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dunia, tentang suatu perilaku. Selama ini saya masih memandang sama. Jadi yang dipandang siswa itu harus sama dengan yang saya pandang. Selama ini saya masih seperti itu. Kemudian kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi andai kata ada siswa yang menurut kita berperilaku yang negatif, tanpa kita mengetahui latar belakang kenapa perilaku itu muncul, ya itulah yang masih kita pakai, ya. Nah, harapannya nanti kita tahu tujuan kenapa perilaku itu muncul. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya, maksudnya saya di sini adalah siswa. Jadi orang lain itu adalah guru. Guru bisa mengatur murid. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi perilaku itu yang bisa mengontrol adalah siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi saya di sini adalah guru. Guru bisa mengontrol murid di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan.
Tapi kita harus tahu latar belakang kenapa perilaku itu tadi muncul. Kemudian yang di stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang Bapak Ibu guru berikan misalkan, dipaksa walaupun memang harus ada. Jadi ke kanan dulu, menanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu peraturan tadi ya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini nanti akan alurnya sesuai dengan putaran jarum jam. Ini adalah satu cara yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif pada siswa. Sudah, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Modul 1 yang kami peroleh dalam belajar di program pendidikan guru penggerak untuk modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 sudah kami sampaikan satu demi satu. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu guru jika ingin ada yang perlu disampaikan atau yang ditanyakan, baik saran